Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alifia Hoirunisa dari kelompok 7 yang akan membuka presentasi kali ini, di mana kelompok 7 akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan kontemporer. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mas Devriza Sandi Febriano dan Mbak Eka Agustina Pramodia, yang akan menjelaskan mengenai materi aliran-aliran filsafat pendidikan kontemporer. Baik, langsung saja yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mas Devriza. Berikut saya bacakan latar belakang dari makalah kami. Filsafat pendidikan kontemporer menyoroti pergeseran paradigma dalam cara kita memahami pendidikan di era modern, yang dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat besar pada abad ke-20. Dalam konteks perkembangan sosial, budaya, politik, dan teknologi yang pesat, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena yang dipenuhi dinamika kekuasaan, identitas, nilai-nilai, serta berbagai pengaruh sosial. Tujuan dibuatnya makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami tentang aliran filsafat kritisisme, aliran filsafat postmodernisme, dan aliran filsafat poststrukturalisme. Aliran pertama yang akan saya bahas yaitu aliran kritisisme. Kritisisme dalam filsafat pendidikan merupakan aliran yang berakar pada pemikiran kritis, mazhab Frankfurt, dan tokoh pendidikan seperti Paulo Freire. Aliran ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang menindas. Kritisisme sendiri beranggapan bahwa pendidikan tidak boleh bersifat netral, melainkan harus berperan aktif dalam membongkar ketidakadilan, dominasi kekuasaan, dan hegemoni budaya yang terwujud dalam sistem pendidikan. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan aliran kritisisme. Untuk kelebihannya sendiri di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu mendorong kesadaran kritis. Artinya, kritisisme membantu siswa memahami ketidakadilan struktural dan mengembangkan kemampuan untuk mengubahnya. Yang kedua yaitu pendidikan yang memberdayakan, yang artinya aliran ini menolak pendidikan yang bersifat pasif dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Dan yang ketiga, relevan dengan isu sosial kontemporer. Untuk kelemahannya sendiri ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu terlalu ideologis. Kritiknya yang radikal sering dianggap tidak praktis dan sulit diimplementasikan dalam sistem pendidikan formal. Yang kedua, resiko politisasi, yang artinya pendidikan bisa menjadi alat propaganda jika pendekatan kritis tidak dikelola dengan hati-hati. Dan yang terakhir yaitu tantangan implementasi. Perubahan yang diusung kritisisme sering berbenturan dengan kebijakan pendidikan yang sudah mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devriza Sandi Febriano akan membacakan materi selanjutnya mengenai postmodernisme. Postmodernisme adalah suatu ide baru yang menolak dan termasuk dari perkembangan suatu ide yang telah ada mengenai teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba memberikan kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ide ini merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide modern menuju pada suatu ide baru yang dibawa oleh postmodernisme. Ada beberapa pendapat ahli pada era postmodernisme. Yang pertama ada Jean-François Lyotard menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan postmodernisme bukan lagi pemahaman baru. Selain itu, aliran postmodernisme juga menganggap bahwa ilmu tidak diterima melalui kebenarannya sebelum diuji dan ada bukti secara akurat. Nah, kedua ada Michael Foucault beranggapan bahwa ia menolak keuniversalan dari sebuah pengetahuan pada aliran postmodernisme ini. Ia berpendapat semua pengetahuan yang ada selama ini tidak bersifat universal atau menyeluruh, melainkan sebagian dari dalam jangka wilayah atau suatu tempat saja. Berikutnya ada kelebihan dan kelemahan aliran postmodernisme. Yang pertama, kelebihannya dapat membuka mata terhadap penyalahgunaan ide besar. Postmodernisme ini mengajarkan kita untuk waspada, misalnya ada ide kebebasan, itu merupakan sebuah ide bagus, tetapi bisa saja ide bagus itu digunakan oleh kelompok tertentu untuk menindas orang lain dengan alasan ada kebebasan itu sendiri. Yang kedua ada melatih untuk berpikir kritis.
Kita diajak untuk tidak langsung percaya pada cerita atau sistem yang mengaku paling benar. Hal ini bisa mencegah munculnya kekuasaan yang menekankan perbedaan. Yang ketiga ada mendorong toleransi dan menghargai perbedaan. Postmodernisme ini menghargai keberagaman baik dalam cara berpikir, budaya, maupun kepercayaan. Hal ini membuat orang lebih terbuka dan tidak dapat menghakimi. Yang selanjutnya ada kelemahan dari postmodernisme. Yang pertama, terlalu percaya pada informasi kecil. Postmodernisme cenderung mengagungkan atau meninggikan cerita-cerita lokal atau kelompok kecil, padahal tidak semua baik. Contohnya ada tradisi komunitas yang justru bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti diskriminasi atau kekerasan. Selanjutnya ada sulit membedakan antara ide buruk dan nilai moral universal. Aliran postmodernisme ini sering menyamaratakan semua ide besar sebagai buruk, padahal ada ide besar yang justru penting seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Yang terakhir ada bersifat kontradiktif, yaitu saat postmodernisme menolak semua cerita besar, sebenarnya itu juga menjadi semacam cerita besar baru. Jadi di satu sisi ia bilang tidak ada kebenaran mutlak, tetapi di sisi lain ia justru memaksakan pandangan itu sendiri. Selanjutnya ada pandangan postmodernisme terhadap pendidikan. Yang pertama ada kritik terhadap modernisme. Jadi postmodernisme ini menolak pandangan modernisme yang menganggap ilmu pengetahuan empiris dan objektif sebagai standar kebenaran tertinggi. Modernisme yang sangat mengandalkan rasionalitas dan objektivitas justru menyebabkan nilai-nilai moral dan agama terpinggirkan sehingga menimbulkan disorientasi, keterasingan, dan kekosongan makna dalam kehidupan. Yang kedua ada ilmu pengetahuan bersifat subjektif. Postmodernisme ini memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari nilai, budaya, dan konteks sosial. Dengan itu tidak ada yang namanya ilmu yang netral atau bebas nilai. Pengetahuan selalu merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interpretasi, bahasa, dan kekuasaan. Yang ketiga ada penolakan terhadap rasionalitas universal, yang maksudnya yaitu postmodernisme ini menolak gagasan bahwa ada suatu bentuk rasionalitas yang berlaku universal. Sebaliknya yang ada adalah keberagaman cara berpikir dan cara memahami realitas yang semuanya sah dalam konteks masing-masing. Nah, hal ini tuh dapat melahirkan pendekatan yang lebih pluralistik dan terbuka. Yang terakhir ada penekanan pada nilai pluralitas dan kehidupan nyata. Nah, postmodernisme ini lebih menghargai keberagaman budaya lokal, pengalaman hidup sehari-hari, dan identitas komunitas. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak terlepas dari realitas konkret masyarakat, tetapi justru harus memberikan ruang bagi perbedaan dan pengalaman yang unik dari setiap kelompok. Materi selanjutnya yaitu poststrukturalisme. Poststrukturalisme merupakan aliran filsafat pendidikan kontemporer yang menawarkan perspektif krisis terhadap asumsi-asumsi tradisional tentang pengetahuan, kekuasaan, dan subjektivitas, dengan menekankan pada dekonstruksi diferensi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan serta subjektivitas yang terfragmentasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan poststrukturalisme. Yang pertama yaitu kelebihan poststrukturalisme, yaitu mengkritisi kepastian dan objektivitas. Dan yang kedua membongkar kekuasaan. Yang ketiga menekankan peran bahasa dan wacana. Dan yang terakhir mendorong pemikiran kritis dan reflektif. Dan selanjutnya ada kekurangan poststrukturalisme, yaitu relativisme ekstrim. Selanjutnya ada kurang memberikan solusi konkret. Selanjutnya ada bahasa yang kompleks dan abstrak. Dan yang terakhir kritik terhadap dekonstruksi yang berlebihan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kritisisme, postmodernisme, dan poststrukturalisme adalah bagian dari filsafat kontemporer dengan fokus yang berbeda. Kritisisme merupakan aliran yang dihasilkan oleh perkembangan pemikiran Immanuel Kant yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana akal dan pengalaman membentuk pengetahuan serta mengkritik batas yang dapat dicapai oleh akal itu sendiri. Sementara itu, aliran postmodernisme merupakan reaksi aliran modernisme karena menolak adanya kebenaran tunggal dan narasi besar dan lebih mengedepankan pluralisme serta keragaman dan pandangan lokal.
Aliran filsafat kontemporer post-strukturalisme ini berkembang dikenal sebagai pasca-strukturalisme, memperkenalkan kritik terhadap strukturalisme dengan mencermati bahwa makna yang terkandung dalam bahasa, teks, serta identitas selalu bersifat temporer dan sangat dipengaruhi konteks serta relasi kuasa, sehingga tidak ada struktur makna yang universal.